Halo Sobat Value Investor sekalian, ketemu lagi. Ya, pada saat kali ini saya akan menjawab Q&A. Ya, saya akan melanjutkan sesi Q&A karena saya lihat memang pertanyaannya udah banyak. Oh iya, terakhir saya ngecek Q&A itu saya jawab ada di Januari ya, Januari 2020. Nah, mungkin saya bakal mencari 10 bulan lalu karena sekarang kan bulan 11. Kalau seandainya ada pertanyaan keloncat, teman-teman bisa komen ulang ya. Jadi ntar saya akan jawab di sesi Q&A berikutnya. Oke, kita langsung aja. Saya akan Q&A pertama. Ya, Pak Marlon mohon bertanya. Untuk harga sewa yang berada pasar kisaran 3% dari harga jual rumah tersebut dalam skala per tahun kan Pak ya? Iya, benar dalam skala per tahun. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghitung MOS perusahaan Pak? Nah, untuk menghitung MOS perusahaan tergantung kita mau menghitung apanya. Contoh kayak pertumbuhan perusahaan. Kita mau menghitung kita mau menghitung pertumbuhannya, contoh perusahaan itu bakal dengan rencana itu bakal double produksi di 5 tahun. Dengan 5 tahun itu dia double produksi, kita pakai MOS-nya kita jangan masukkan hitungannya itu 5 tahun untuk double omset dia, untuk double laba dia, harusnya double lebih ya. Karena ada penghematan cost fixed cost-nya. Tapi kita jangan hitung pas 5 tahun. Kita mungkin hitung dia 7 tahun, 8 tahun. Jadi tergantung MOS yang kita hitung berapa persen yang kita inginkan, di situ kita terapkan. Begitu juga dengan kita hitung aset perusahaannya. Kalau pametan tanah dia itu ada di harga kisaran 25 juta, ya kita jangan hitung dia 25 juta, tapi tergantung kita ambil MOS berapa ya. Mungkin kita hitungnya di harga 12,5 sampai 15 juta. Itu cara hitung MOS. MOS juga kita bisa hitung dalam sebuah proyek gitu loh. Kayak perusahaan itu ingin membangun sebuah proyek, menjalankan sebuah proyek, kita hitung MOS-nya itu dia gimana, sanggup nggak perusahaan itu, masih tebal nggak kira-kira sumber daya perusahaan itu kalau seandainya proyek itu gagal gitu ya. Jadi MOS perusahaan itu gimana terhadap proyek itu, apakah bantalannya masih cukup apa enggak. Jadi MOS itu yang seperti itu kita breakdown turun, kita hitung masing-masing Pak. Jadi setelah kita mendapat kayak contoh pertumbuhan 5 tahun 7 tahun 8 tahun itu, kita akumulasi masuk ke dalam mungkin cash flow perusahaan itu atau laba perusahaan itu yang pertumbuhannya. Jadi dalam hitungan kita, dalam kita udah masukin MOS itu, pasti hitungan kita akan menjadi sangat konservatif. Ya, sampai di sini mungkin ya Pak ya. Terus kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu, sekarang Komarlo pegang berapa emiten dan aset alokasi satu emiten itu berapa persen dan total aset Komarlo? Sekarang saya mungkin ada pegang 5 emiten, tapi aset alokasinya itu mungkin berkisar ya mungkin ada satu emiten 20-30%. Mungkin nggak terlalu beda-beda jauh, tapi maksudnya bukan nggak terlalu beda jauh ya. Saya nggak pernah mematok, oh satu emiten saya mesti masuk aset saya 40%. Enggak, saya nggak pernah mematok. Selama waktu lagi membeli saham perusahaan itu dan ternyata harganya itu dia nggak bergerak naik terlalu banyak, atau memang saya masih dapat barang di perusahaan itu untuk beli dan saya beli terus sampai ketika kalau memang harganya udah bergerak naik saya stop beli. Ya, menunggu harganya mungkin turun lagi, masih ada uang cash. Jika masih uang cash, saya beli lagi. Nah, seandainya kalau harga satu saham bergerak naik, terus harga saham yang satu yang bergerak turun, di situ saya beli gitu. Yang satunya, di sini stop beli. Jadi, portfolio saya itu nggak dipatok pas 30%, 40%, 20% dalam satu saham, enggak. Ya, seperti kayak video saya kemarin yang saya bilang tentang manajemen, nggak ada guna. Jadi kalau kita pengen beli satu kita udah lihat nih perusahaannya murah, kalau bisa semua duit kita untuk investasi kita beli ke sana. Kalau kita udah lihat satu harga Mercy dijual dengan harga Xenia, ya kalau bisa dia ada berapa unit, duit kita ada berapa, ya kita tukarkan semua itu dengan Mercy itu, berharap kita di depan bisa jual seharga Mercy atau minimal diskon dari harga Mercy sedikit. Jadi kayak gitu ya Pak ya. Jadi saya nggak pernah mendesain aset saya itu mesti berapa persen dalam satu saham. Tapi kalau ditanya ya mungkin kurang lebih 20-30 satu saham mungkin bergerak seperti itu Pak. Terus selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan cara menghitung MOS dalam analisa emiten, saya masih belum paham Pak. Seperti yang tadi saya udah jawab. Terus pertanyaan kedua, apa perhitungan MOS dalam menganalisa saham itu sangat penting menurut Bapak?
sangat penting Pak. Jadi dengan adanya MOS ya kembali lagi kita kan manusia biasa bisa melakukan kesalahan, apalagi apa bisnis itu dinamis bergeraknya, permintaan kadang bagus terhadap produk dia, kadang jelek terhadap produk dia. Jadi eh ya kita butuh MOS untuk membuat pandangan kita sekonservatif mungkin akan hal itu. Itu gunanya MOS. Jadi kalau ditanya apa MOS sangat berguna dalam analisa saham, ya sangat berguna untuk menjadi bantalan kita. Anggap ya. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak, apa perbedaan DCF dengan equity bond valuation? Perbedaan DCF dengan bond equity valuation sangat berbeda Pak. Jadi dengan equity bond valuation kita menilai perusahaan itu terhadap return yang diberikan perusahaan itu terhadap return bond yang diberikan. Nah, bond apa yang diberikan itu ya tergantung berarti bond kalau bisa sih bond yang sama terhadap perusahaannya itu Indonesia gitu. Dan bond ini yang kita mesti jadi patok biasanya mungkin surat utang harus yang negara dengan jangka waktu 10 tahun, 15 tahun apa 20 tahun. Ya 10 tahun udah oke lah. Jadi kalau untuk lebih bagus ya 10 tahun kita ambil dalam surat utang negara yang dimana kan nggak ada resiko sama sekali. Negara maksudnya sangat amat jarang untuk bangkrut gitu kan. Jadi sangat amat jarang untuk dikemplang utangnya itu gitu maksudnya. Jadi itulah sebagai gravitasi kita. Jadi kita membandingkan seandainya kalau kita investasi di sana, oh lebih bagus investasi di mana nih returnnya memberikan. Sedangkan dengan DCF itu kita menghitung cash flow sebuah project atau sebuah perusahaan, kita menghitung cash flow-nya itu dan kita menarik nilai cash flow-nya itu sekarang. Jadi dengan faktor ya di sini karena memang saya selalu mengatakan DCF itu sebuah konsep yang bagus tapi sayang terlalu banyak terlalu banyak perkiraan Pak. Kalau saya bisa bilang ya terlalu banyak perkiraan itu yang membuat rancu penilaian kita karena salah satu variabel aja salah itu udah bakal hilang semua perhitungan, bakal berbeda semua perhitungannya. Jadi DCF itu simpelnya dari perhitungan cuma dari cash flow aja, dari cash flow simpelnya gini. Kita hitung ternyata sebuah perusahaan ini tahun depan bakal menghasilkan operasional cash flow positif 100 rupiah. Nah, karena terlalu banyak variabel kita ambil satu aja lah, variabel dari inflasi aja 5% gitu ya. Tahun depan anggaplah inflasi 5%. Nah, berarti dengan duit 100 yang bakal dihasilkan dengan tahun depan itu 100 itu akan bernilai dengan tahun ini ya mungkin sekitar 95-an. Gitu ya, Pak. Akan bernilai sekitar 95 perakan gitu loh. Nah, itulah konsep DCF. Jadi, bukan cuma 1 tahun yang ditarik, tapi beberapa tahun ke depan yang ditarik. Anggap ya, beberapa tahun ke depan yang ditarik, dan bukan cuma variabel inflasi aja dipakai, tapi bisa juga dengan variabel suku bunga lah, terus dan variabel lain-lainnya gitu loh. Variabel pertumbuhan bisnisnya, variabel pertumbuhan omsetnya, kan itu kan mempengaruhi cash flow dia ke depan. Nanggap ya konsepnya Pak. Jadi perbedaannya itu perbedaannya itu sangat nyata, bukan bertolak belakang tapi sangat nyata. Terus saya lanjut lagi, Pak Marlon, saya ingin bertanya suatu saham SPMA. Perusahaan ini sudah sangat memenuhi kriteria investasi saya. Tapi saham masyarakat hanya 7,6%, market cap perusahaan itu cuma kecil 1 triliun. Bagaimana pandangan Bapak terkait saham seperti ini? Apakah cocok dijadikan investasi dengan kepemilikan masyarakat yang sangat kecil? Oke. Saya pribadi selalu tidak pernah memusingkan antara saham yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak apa terlalu sedikit. Ya selalu saya cuma berpikir, oke, kalau saham yang beredar terlalu banyak, it mean positifnya apa? Positifnya berarti perusahaan itu sangat mewakili kepentingan minoritas. Karena kan minoritas kecil-kecil itu yang mengambil keputusan untuk quorum di RUPS-nya. Dengan catatan nggak ada nomini ya dalam minoritas itu ya. Tapi jeleknya karena terlalu banyaknya saham yang beredar di publik, mungkin kalau kita pikir sisi supply-nya juga mungkin akan banyak terhadap barang itu. Jadi
eh mungkin dibutuhkan lebih banyak aliran money masuk untuk saham itu bergerak naik ya. Tapi saya pribadi nggak terlalu memikirkan itu karena kalau sampai kita memikirkan itu udah masuk ke pemikiran melihat price-nya, it mean spekulasi. Terus kalau umpamanya dia beredar sedikit, ya seperti yang seperti Bapak bilang, saya juga nggak terlalu memikirkan karena ya saya cuma lihat plusnya aja. Kalau memang barangnya sedikit, kalau memang barangnya sedikit, berarti kita dalam mencari sahamnya itu bakal lebih susah gitu loh. Dalam membeli sahamnya itu bakal lebih susah. Tapi saran saya Pak, selama memang dana Bapak bisa masuk ke sana dan kalau Bapak sudah yakin untuk investasi di sana, Bapak bisa mulai membeli perusahaan itu, ya beli aja sampai dana Bapak kira-kira udah masuk 100% apa gimana. Kalau memang nggak sanggup masuk 100% di perusahaan market cap kecil itu, Bapak bisa cari saham lain. Simpelnya di sana ya. Jadi masuknya itu kalau mamanya dia harganya belum membuat harganya gerak jauh, ya udah masuk terus. Tapi kalau Bapak udah merasa gerak jauh dan mosnya mengecil, ya udah Bapak bisa cari saham lain. Jadi simpel seperti itu aja mungkin Pak ya. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Pak Marlon, untuk return yang dimaksud ini di video equity bond valuation, oke, lebih ke ROE atau ROI Pak? Nah, yang saya maksud di sini mungkin bukan di ROI atau ROE atau ROI-nya Pak, tapi lebih kepada kita mengeluarkan modal berapa untuk mendapatkan imbalan dari perusahaan ini berapa. Contoh, kalau kita beli dengan PBV 1, ya memang selalu bakal sama dengan ROE. Tapi bagaimana kalau kita membeli dengan PBV 0,1? It mean kalau ROE-nya dia 5%, kalau dia dengan perusahaan itu ROE 5% dalam PBV 1, kalau kita beli dengan PBV 0,1, bukankah kita dapatkan ROE-nya itu sekitar 50% mungkin Pak, kalau dia 5%. Simple gini deh. 100 rupiah, anggaplah kita beli, kita untuk memiliki satu perusahaan, satu whole perusahaan itu dengan PBV 1, itu 100 rupiah. Dan perusahaan itu bisa memberikan kita keuntungan 5 rupiah. It means simpelnya ROE itu 5%. Tapi bagaimana kalau kita menebus perusahaan itu dengan hanya PBV 0,1? It means 10 perak. Dengan 10 perak, perusahaan itu bisa memberikan kita keuntungan 5 perak. Ya. Nah, 5 peraknya ini bukankah menjadi ROE-nya kita itu 50%? Nah, jadi di sini maksud saya, kita lihat dengan jumlah uang yang kita keluarkan. Ya Pak ya, jadi bukan ROE perusahaan itu, tapi jumlah uang yang kita keluarkan. Nangkep ya, simpelnya di sini ya Pak ya. Ya meskipun memang ada juga pandangan yang lain yang mesti bilang lihat dari dividen yang dibayarkan perusahaan itu ya. Itu kita bisa menghargai pandangan itu juga. Itu memang pandangan nggak salah. Tapi di sini yang saya mau tekankan, jangan terlalu fokus pada ROE dan ROI perusahaan yang dihitung di perusahaan itu, karena perusahaan itu menghitung ROE dan ROI-nya itu dengan PBV 1. Makanya kita mesti beli di bawah PBV 1 agar kita mendapat lebih, karena uang yang kita keluarkan itu bukan 1 utuh tapi 0, sekian doang. Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi. By the way, referensi pakai buku-buku apa aja ya? Saya pribadi baca buku, saya pribadi hobi baca buku. Cuma kalau memang mau ditanya saya buku apa yang mesti dipelajari, ya simple ya Pak untuk investasi. Pertama kita masih mengenal dulu laporan keuangan, cara bacanya. Itu banyak buku-buku lokal yang terbitan PPM, mungkin banyak itu PPM. Terus udah mengerti konsep baca laporan keuangan, terus kita mesti masuk ke filosofi investasi. Nah, filosofi investasi ini karena kita penganut value investing, ya kembali lagi Bapak value investing kan itu Benjamin Graham. Jadi bukunya yang mesti Bapak baca ya tulisan dari Benjamin Graham. Itu kalau nggak salah ada 3 buku ya, 2 apa 3, yaitu Securities Analyst, Intelligent Investor, sama satu lagi saya lupa judulnya apa, satu lagi. Nah itu mesti Bapak baca. Terus lalu lanjut lagi ke buku-buku yang menceritakan tentang Warren Buffett,
Terus lanjut lagi buku-buku yang kayak John Templeton, apa yang judulnya saya lupa. Kalau nggak salah Templeton Way judulnya itu, konsepnya Bargain Hunter. Terus bukunya bukunya Joe Greenblatt juga bagus, The Little Book itu. Terus lanjut lagi bukunya Billy Fisher juga, Billy Fisher, terus Peter Lynch juga bagus. Jadi cari toko-toko yang memang tentang value investing, Bapak bisa baca semua buku-bukunya, terutama yang kalau untuk dasar-dasar ya itu tadi saya bilang. Nah, terus kalau untuk dasar ekonomi, bagusnya baca buku Adam Smith, Pak. Saya suka sekali tuh buku Adam Smith-nya. Itu buku jadul banget, itu buku-bukunya dia. Oke, lanjut lagi. eh Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana cara menilai cash flow untuk emiten sektor bank atau multifinance, apakah sehat atau tidak? Mengingat natural business mereka adalah menyalurkan dana, jadi cash flow mungkin minus atau kecil. Oke, jadi gini, untuk multifinance sama seperti dengan perusahaan-perusahaan biasa cash flow-nya. Kalau dia negatif bukan berarti dia selalu jelek, enggak. Begitupun kalau dia kecil juga bukan selalu berarti dia jelek, enggak. Khusus untuk multifinance dan perbankan, biar nggak melebar, saya akan jelaskan ini aja. Khusus untuk multifinance dan perbankan, mungkin Bapak paling untuk melihat cash flow sehat apa enggak, berarti perusahaannya sehat apa enggak, mungkin Bapak bisa lihat di NPL gross-nya. NPL net sama NPL gross, tapi saya lebih concern pada NPL gross-nya, Pak. Jadi Bapak bisa ngecek di NPL gross-nya gimana, untuk melihat kemampuan dia berekspansi gimana ratio-nya. Di situ aja simpelnya. Terus untuk lihat cash flow-nya mirip seperti yang saya jelaskan di video saya, cara baca cash flow-nya sama. Cuma mungkin di kolom posisi asetnya mungkin agak berbeda karena memang aset dia itu ialah pinjaman yang dia berikan, sedangkan kewajiban-kewajiban dia itu adalah orang yang deposit terhadap dia kalau di perbankan ya. Kalau di multifinance ya berarti pinjaman bank atau pinjaman obligasi atau pinjaman lain-lain. Nah, di situ aja cara bacanya. Jadi simple, Pak. Jadi kalau untuk lihat bank dia sehat apa enggak, lihat di NPL gross-nya gimana. Kenapa masih NPL? Karena gini, dari NPL aja kita udah ketahuan. Contoh simple ya, Pak ya. Bapak ngecek di cost fund-nya dia itu cost fund itu biaya dananya itu mungkin anggaplah ada di angka 3%. Sedangkan rata-rata pinjaman yang dia beri itu mungkin ada di angka 10%. Berarti kan dia ada selisih antara 10 kurang 3, it mean 7%, Pak. 7%. Terus Bapak lihat dengan operasional cost-nya itu kira-kira ada di berapa persen? Anggaplah ada di 2%. Ada di 2%, it mean berarti dia sudah ada di 5% keuntungan dia. Nah, tinggal dikurangin dengan NPL-nya aja, Pak. NPL gross-nya itu saya selalu pribadi suka pakai gross ya, Pak, karena dengan gross itu kita bisa lihat lebih jernih lagi gitu dan lebih konservatif kita lihatnya. Seandainya kalau NPL gross-nya ada di 3%, ya udah berarti itu masih ada aman, spare-nya dia bakal dapat laba di 2%. Nah, cara lihatnya amannya seperti itu. Tapi gimana kalau NPL gross-nya udah mulai naik tinggi di atas margin 5% ini, di atas margin 5% tadi, ya berarti udah habis untungnya. Simpelnya di sana ya, Pak ya. Oke, saya lanjut lagi. Pada pertanyaan selanjutnya, uh, 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 saya lanjut, bentar ya. Bentar ya, sorry kalau terlalu lama karena memang saya langsung on the spot jawabnya. Sekarang turun sampai di harga 90-an, Pak. Apakah masih sama fundamentalnya? Oh, ini tentang GWSA. Saya pribadi pikir GWSA sama sekali nggak ada perubahan fundamental ya, sama sekali. Cuma memang capital square-nya karena COVID ini ada perlambatan ada perlambatan untuk semua emiten properti, tapi belakangan dia udah mulai pasarkan lagi, dia punya capital square yang di Samanea Residence. Terus kembali lagi sekarang sudah turun di harga 90. Nggak selalu berjalan iringan dengan kinerjanya, Pak. Jadi harga itu selalu lebih bersifat ke short term. Entah dia mau naik apa mau turun itu lebih ke short term.
Jadi dia nggak terlalu, kalau dari fundamental Bapak tanya, dia nggak ada menurut saya sih nggak ada terlalu perubahan yang signifikan. Kak itu pakai buku sampel, iya bisa lihat buku sampelnya. Cara membaca balance sheet. Wah, saya udah lupa nih buku apa nih yang saya lihat. Kayaknya sih saya cuma lihat ini buku laporan keuangan aja nih saya lihatnya. Jadi buku annual report saya cuma lihat di laporan keuangannya itu ya mungkin ya. Mungkin ya Bu ya. Ya, saya lanjut lagi. Lebih bagus mana Pak menilai valuasi emiten mahal atau tidak berdasar per dan PBV? Oke, kalau untuk menilai mahal murahnya sebuah emiten, tentu kita memakai valuasi PBV. Sedangkan per itu em, apa ya? Bisa juga dibilang murah, tapi lebih ke janji, lebih ke konsep ke depan kira-kira gimana perusahaan ini. Karena memang kita tahu per itu dinamis, sedangkan PBV itu lebih nggak dinamis karena lebih fix. Karena kan per itu laba naik atau turun itu lebih gampang ketimbang dengan apa perubahan asetnya ini. Jadi kalau Bapak menanya saya untuk melihat emiten mahal atau murah berdasarkan aset, mungkin saya bisa bilang itu kita lihatnya dari PBV. Jelas ya Pak ya? Terus saya akan jawab lagi pertanyaan. Ada yang bilang Warren Buffett pernah beli saham IPO kok Pak, si Candice waktu dibeli IPO. Oh, IPO si Candice seingat saya itu dia nggak beli di IPO Pak, ya. Jadi seingat saya pernah baca buku Snowball Warren Buffett karangan Alice Schroeder ya kalau nggak salah ingat. Warren Buffett itu dijelaskan pure, itu buku bagus juga bagi sobat investor sekalian kalau mau baca. Itu dijelaskan secara gamblang Warren Buffett dengan Charlie itu membeli sahamnya dari owner pendiri. Ya, dia beli dari pendiri, sempat alot tawar menawarnya karena pada saat itu Warren Buffett memang masih sedikit risih dengan membeli dengan harga yang menurut dia mahal, bukan sigar bat, karena sebelumnya memang Warren Buffett belinya secara sigar bat. Si Candice mungkin untuk pertama kalinya dia mungkin berdiskusi dengan Charlie untuk lebih melihat faktor growth, kualitas mungkin ya, kualitas perusahaan, dan mungkin akhirnya dia belilah dengan harga yang memang bukan sigar bat tapi lebih melihat faktor pertumbuhannya yaitu si Candice. Seingat saya Warren Buffett dulu pernah beli IPO, ya, tapi udah lama banget. Mungkin tahun 50 ya, 50 apa 60 apa 70 saya lupa ingat. Itu perusahaan otomotif ya, saya lupa. JM mungkin, saya lupa. Tapi waktu kemarin sempat baca berita dia ada beli IPO Snowflake ya. Nah, itu saya belum terlalu baca lagi dia punya skema gimana, dan kemarin kalau nggak salah baca koran sepintas ya dia ada beli IPO Snowflake, dan nggak tahu juga apa yang menjadi penilainya itu ya. Jadi kalau si Candice Bapak bilang mungkin bukan dia beli dari IPO si Candice. Saya pernah baca itu, tapi kalau dia pernah beli itu tapi udah lama banget GM, dan terakhir mungkin Snowflake ini yang kemarin ini ya Pak ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pak mau nanya, biasanya riset mendalam emiten terlebih dahulu kemudian menunggu harganya hingga murah, ataukah mencari saham under value terlebih dahulu sembari meriset secara dalam? Jadi saya pribadi selalu waktu dulu tahun 2009 sampai 2012 saya baca hampir seluruh laporan keuangan yang ada di bursa. Itu mungkin nilai jumlahnya masih 400-an ya kalau saya nggak salah ingat. Nah, setelah baca itu minimal saya dapat dia punya how perusahaannya make money, perusahaan bergerak di bidang apa. Jadi udah dapat kira-kira ancar-ancarnya harganya itu bakal sekian gitu yang masuk dengan MOS saya gitu loh. Tapi itu bacanya hanya baca sepintas ya, hanya baca sepintas, belum kita analisa mendalam. Nah, begitu waktu harga perusahaan-perusahaan itu dia udah turun, baru saya masuk ke untuk membaca lebih dalam lagi. Jadi ada dejavu dikit, saya ngecek
Kan sekarang udah gampang buat ngecek valuasi. Saya ngecek, ternyata memang masuk dejavunya, bener dejavunya dulu yang saya rasa, saya bakal lihat lebih dalam lagi. Jadi begitu biasa caranya saya, Pak. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Oh, udah habis. Oke. Berarti ya udah, berarti sekarang selesai semua pertanyaan kita. Kita akan lanjut lagi pada sesi selanjutnya. Bye.